Assalamualaikum, stok baru kita Biante 2013, pemakaian 2014 tangan pertama. Kita langsung cek kondisinya. Body overall mulus banget, nggak ada lecet-lecet. Tangan pertama sangat terawat. Lampu juga masih bening. Lampu sen spion masih utuh. Overall mulus banget ya. Kondisinya untuk list-list bawahnya juga masih utuh. Lampu masih bening banget. Panel krom depannya mewah banget. Oh ya, kaca asli Mazda. Ini dapat dari tangan pertama. Pajak panjang bulan 2 2026. Ini masih 10 bulan. Oke. Kondisi bodinya mulus banget. Oh, ini paling ada sedikit lecet ya di stiker. Ini stiker bawah kepentok trotoar. Belakang masih sangat mulus. Logo Sky Active masih komplit. Lampu belakang mewah banget ya untuk Biante, lampunya menyatu seperti itu. Oke, kondisi overall body sangat mulus ya dan sangat terawat, glowing. Kita cek tulangan bagian depan dan juga keadaan ruang mesin. Tulangannya untuk kap mesinnya masih utuh semua. Ini sealer-sealernya masih utuh semua, tidak ada yang bekas repair. Ini juga baut untuk kap mesinnya belum pernah dibuka, tidak ada bekas bukaan. Kanan kiri masih utuh bautnya. Kemudian untuk tulangan sebelah kanan dia masih utuh semua, tidak ada bekas tabrak. Jadi kita tidak ambil untuk mobil bekas tabrak ya. Untuk apron tertutup seperti ini. Nah, ini bahannya memang seperti ini, agak terkikis. Nah, sebelah kiri untuk tulangan juga masih oke semua, tidak ada yang bekas tabrak. Untuk mesin kondisinya seperti itu, bersih, nggak ada rembes-rembes. Ada tutup mesin yang besar seperti itu, khas Mazda. Untuk tulangan bagian pilar juga masih oke semua ya. Ini tampak masih lurus, nggak ada bekas ketokan atau bekas cat. Sini tidak perlu dibuka karena kelihatan ini kenceng banget soal karetnya nih. Di sini juga pintu masih oke semua, sileran pintunya masih oke semua, tidak ada bekas tabrak. Masih oke semua untuk sileran, kondisi sileran pintunya. Titik-titik kelasnya juga masih oke. Cek untuk tulangan bagian belakang. Di sini tulangan untuk kondisi bodinya, titik-titiknya masih oke semua, tidak ada bekas ketokan. Kemudian kondisi kap bagasinya juga masih oke semua silerannya. Titiknya masih oke semua. Jadi kita tidak ambil mobil bekas tabrak ya. Sini untuk siler bagasinya masih oke semua, utuh, tidak ada yang bekas ketokan. Fokusin dulu, utuh semua. Untuk bagasinya bentuknya seperti itu, lumayan luas. Kemudian bagian bawah juga seperti itu. Oke, lanjut cek bagian interior. Remote-nya seperti ini, bisa buka untuk pintu belakang juga. Kanan kiri masih berfungsi semua untuk buka tutup pintu belakang. Kemudian kita langsung cek untuk bagian interior. Seperti biasa kita cek bagian kolong. Karpet aslinya masih ada, karpet Biante masih sangat bersih. Kemudian bagian kolongnya masih sangat bersih, ada karat tipis ya, karat tipis karena korosi, bukan karena bekas banjir. Oke, langsung kita hidupin dulu. Dia pakai keyless, jadi kuncinya tinggal diputar seperti ini.
hidupin AC-nya dulu supaya nggak panas. Majuin sedikit. Oke, di situ kita mulai dari seperti biasa dari panel setir ya. Setirnya masih cukup mulus, jadi belum di retrim ataupun belum dicat. Ini masih aslinya seperti baru memang, tapi memang untuk Mazda hampir semuanya kondisi setirnya mudah terkikis seperti ini. Jadi tapi ini masih asli dan belum di retrim ya. Dan ini sudah ada tombol untuk volume up untuk triptonic up dan triptonic down di bawahnya, dan juga untuk volume up dan volume down, dan untuk tombol audio. Ini spion, lanjut ke spion bagian kanan. Dia spionnya udah retract kanan kiri. Ya, dan kita cek untuk electric mirrornya juga masih fungsi semua kanan kiri. Elektriknya masih fungsi semua untuk electric mirror. Kemudian di sini ada power window seperti biasa. Itu door trim masih asli, bahan fabrik. Kemudian power window-nya ya, power window lagi. Semua masih berfungsi empat-empatnya. Kemudian untuk central lock di sini langsung pencet di bagian ini. Kemudian di bagian bawah di sini ada tombol untuk eye stop off. Ini untuk mematikan feature eye stop. Kemudian untuk ini untuk mematikan traction control. Kemudian untuk close dan open pintu. Jadi bisa dibuka dari sini. Kita buka dulu central locknya untuk membuka pintu, kemudian kita open. Ya, masih berfungsi untuk kanan kiri, membuka dari tombol maupun dari remote. Jadi bisa dibuka dari tombol, dari pintu, dari tuas pintu itu sendiri, dan dari remote. Ini masih berfungsi semua. Lanjut bagian dashboard ya, interior speedometer. Panel speedometer, di situ ada yang menunjukkan untuk jam, kemudian untuk panel AC, suhu dalam, suhu luar, kemudian untuk range pemakaian dan info-info lainnya. Di situ rata-rata pemakaian trip A, trip B, kemudian ada untuk bensin, untuk temperatur, untuk kecepatan, dan untuk RPM. Di sini udah tombol untuk hazard yang tengah ini untuk mengatur waktu jam yang ada di situ. Kemudian ini untuk mengganti ke outside temperatur. Jadi outside temperaturnya kita cek dia 27. Kemudian untuk inner temperatur. Kemudian untuk di sini untuk info-info yang lain, kombinasi info yang lain, ada tombol info di sini. Ini untuk untuk terang atau gelapnya odometer. Di bagian tengah seperti biasa ada panel AC. Panel AC-nya masih komplit. Kisi-kisinya, kemudian tape-nya sudah diganti untuk Apple CarPlay ya, dia untuk mendukung untuk bisa untuk Apple CarPlay. Kemudian tombol AC-nya sangat simple seperti itu untuk on off. Kemudian untuk suhu, kemudian untuk mode AC-nya seperti ini. Tuas persnelingnya di sebelah sini, tuas untuk pemindah giginya, ininya juga masih bagus semua. Tuasnya kita fokusin dulu, masih bagus, tidak ada yang kikis. Jadi yang kikis untuk Mazda tuh cuman di setir aja ya. Dia memang rata-rata Mazda Biante setirnya seperti itu. Dan juga jok, biasanya jok suka kikis. Oke, di situ ada panel untuk konsol penyimpanan. Kemudian di bawahnya tidak ada apa-apa lagi, bisa untuk menyimpan sesuatu. Di sini karpetnya masih lengkap semua. Kemudian di sebelah kiri kita lihat joknya masih oke. Jok yang supir seperti biasa ada retak-retak, nih masih asli, ini bisa dicat ataupun di repair jok. Ada handrest dan juga ada laci penyimpanan di situ. Untuk buku servis dan buku manual komplit semua. Dia terakhir record servisnya di kilometer 79.000 di 2021 ya. Selanjutnya mungkin dia servis di bengkel spesialis. Seperti itu. Kilometer sekarangnya ada di 116.000. Kemarin udah kita tes jalan, semuanya masih enak, matic masih enak, kaki-kaki masih enak, power steering masih enak semua. Nanti
eye stopnya juga masih berfungsi ya. Jadi nanti kalau eye stopnya fungsi, dia akan kedip-kedip hijau, kemudian pas lagi berhenti mesin akan mati. Seperti itu. Nanti akan kita coba mungkin untuk test drive-nya di video terpisah atau kita masukin ke Reels IG. Oke, sekian dulu untuk bagian atas ya. Bagian atas di situ ada lampu kanan kiri, lampunya cukup kecil untuk mobil sebesar ini. Kanan kiri, kemudian ada ini cermin kaca tapi nggak ada lampunya. Ada cermin dan yang sebelah kiri juga nggak ada lampunya. Sebelah untuk plafon masih sangat bersih dan interior dalamnya juga masih sangat bersih semua. Kemudian di sebelah atasnya ada TV merek Alpine dan juga untuk ada kisi-kisi AC. Kisi-kisi AC-nya ada 3 ya, 1, 2, 3 kisi-kisi AC-nya. Oke, demikian review untuk mobil Mazda Biante ini. Cukup nyaman untuk keluarga. Sampai ketemu lagi di video-video kami selanjutnya dan stok-stok kami selanjutnya. Jangan lupa follow IG kami DR Autocars dan juga subscribe IG kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.